Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yaqulul muallif rahimahullah, wal qismu lan utawi tumtuman ar-rabi'u kang kaping 4 apa al-qism iku maun banyu najisun kang najis apa ma. Ai mutanajisun tegese banyu kang kena najis. Yang keempat adalah air yang najis, yakni air yang terkena najis. Sebenarnya dari segi bahasa, najis artinya adalah ma'ainuhu najisa, benda yang zatnya itu najis. Contohnya seperti kencing, berak, itu najis. Sedangkan mutanajis artinya adalah ma'ainuhu tahirah wa tanajjasat, benda yang zatnya itu suci tapi kemudian terkena najis. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti baju yang terkena air kencing. Maka kita katakan bahwa baju tersebut mutanajis. Hanya saja terkadang al-fuqaha menyebutkan najis, menyebutkan lafaz najis, tapi yang dimaksud adalah mutanajis. Oleh karena itu di sini al-muallif rahimahullah menjelaskan bahwa maksud dari perkataan Al-Qadhi Abu Syuja', perkataan Al-Qadhi Abu Syuja' ma'un najis, maksudnya adalah mutanajis. Ya. Karena air yang bendanya najis itu sudah jelas, yaitu air kencing. Wa huwa lan utawi ma'un najis iku qismani, ana loro tumtuman. Ahaduha utawi salah suwijine qisman, ahaduhuma utawi salah sijine qisman iku qalilun banyu kang titik. Bagian yang keempat ini terbagi menjadi dua. Air yang terkena najis itu ada dua macam. Ada kalanya air tersebut sedikit dan ada kalanya air tersebut banyak. Beliau mengawali dengan apabila air tersebut sedikit. Wa huwa utawi ma'un najisun qalil iku alladzi banyu halat kang manggon fihi ing dalem alladzi apa najasatun najis. Taghayyara padha uga owah apa alladzi amla utawa ora. Wa huwa hale utawi alladzi ai wal halu tegese utawi tingkah iku annahu stuhune alladzi iku maun banyu dunal qullataini kang kurang rongkolah. Air yang terkena najis yang sedikit adalah air yang terkena najis sedang dia kurang dari 2 qullah, maka hukumnya menjadi najis. Inilah
bagian yang pertama, air yang dihukumi najis sebab terkena najis dan dia sedikit. Wa yustatna lan den jabaaken min hadzal qismi saking iki tumtuman apa almaitatu batang allati la dama kang ora ana getih laha kedue allati iku sailun mili inda qatliha ing dalem nalikane mateni ing allati au syaqqi udwin utawa nyigar anggota minha kang tetep setengah saking allati kadzubabi kaya laler illam tuqrah lamun ora den cemplungaken apa allati apa maita fihi ing dalem ma walam tughayyirhu lan ora ngewahaken apa allati hu ing ma dikecualikan dari najis yang bisa menjadikan air sedikit dihukumi najis jika mengenainya adalah bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir ketika dia dibunuh atau ketika anggota badannya dipisah. Contohnya seperti lalat. Seandainya ada lalat jatuh pada air, maka air tersebut tidak dihukumi najis dengan syarat yang telah disebutkan oleh al-muallif. Jika ada segelas air, kemudian kalian mendapati ada lalat, ada bangkai lalat di dalamnya, maka segelas air tersebut tidak dihukumi najis apabila syarat yang akan disebutkan oleh al-muallif di sini terpenuhi. Yang pertama adalah illam tutrah. Jika bangkai lalat tersebut tidak dimasukkan ke dalam air yang sedikit tersebut. Namun apabila kalian mendapati bangkai lalat di lantai misalkan, kemudian kalian ambil bangkai lalat tersebut, kemudian kalian masukkan ke dalam segelas air, maka segelas air tersebut dihukumi najis. Kenapa? Karena keberadaan bangkai lalat tersebut di dalam segelas air itu sebab dipindah oleh kalian. Dan yang kedua adalah bangkai lalat tersebut tidak merubah salah satu dari sifat air. Seandainya ada satu ember air dan di dalamnya ada bangkai lalat, karena saking banyaknya bangkai lalat sehingga bau air berubah disebabkan bangkai lalat tersebut, maka satu ember air tersebut dihukumi najis. Meskipun keberadaan bangkai-bangkai lalat di dalam ember tersebut bukan karena kalian pindah, namun karena air tersebut berubah disebabkan bangkai lalat, maka air tersebut dihukumi najis. Bagaimana seandainya ada satu gelas air, kemudian ada lalat masuk ke dalamnya dalam keadaan hidup, kemudian mati di dalamnya, bagaimana hukum air tersebut? Tetap dihukumi suci. Begitu juga seandainya ada bangkai lalat di luar air, di lantai misalkan, kemudian terhempas angin sehingga masuk ke dalam satu gelas air tersebut, maka air tersebut juga dihukumi suci. Bahkan ketika ada lalat masuk ke dalam air, maka kita dianjurkan
untuk mencelupkan bangkai lalat tersebut. Kenapa? Karena salah satu sayapnya itu mengandung penyakit dan yang lain mengandung obat. Kita tidak tahu mana sayap yang mengenai air dan mana sayap yang tidak mengenai air, sehingga kita celupkan kedua-duanya agar menetralisirkan penyakit yang ada di salah satu sayap yang lain, karena salah satunya mengandung obat dan yang lain mengandung penyakit. Wa kadza lan iku koyok mengkono-mengkono al-maitatul lati la damalaha sa'il iku an-najasatu utawi najis allati la yudrikuha kang ora bisa ningali ing najis apa at-tarfu peninggal. Fakullun mongko utawi saben-saben suwiji minhuma kang tetep saking al-maitah lan an-najasa al-maitatul lati la damalaha sa'il lan an-najasa allati la yudrikuha tarfun iku la yunajjisu ora najisaken apa kullun al-ma'a ing banyu. Juga hukumnya seperti bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir adalah najis yang tidak terlihat oleh mata saking sedikitnya. Seandainya kalian kencing, kemudian kalian merasa bahwa ada cipratan air kencing yang mengenai paha kalian misalkan, tapi ketika kalian lihat ternyata tidak ada apa-apa, tidak ada cipratan air kencing yang mengenai paha kalian, maka ukuran seperti itulah yang dimakfu, yang jika mengenai air maka tidak menjadikan air tersebut dihukumi najis. Wa yustasna lan dan jabakan aidon kelawan maneh apa suwarun pira-pira contoh mazkuratun kang den sebutaken apa suwar fil mabsutati ing dalem pira-pira kitab kang dijabaraken penjelasane. Dan ada contoh-contoh najis ma'fu anhu yang lain yang disebutkan di dalam kitab Al-Mabsutat